Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan video pembelajaran tentang mesin 2 tak dan mesin 4 tak. Pada video kali ini kita akan membahas perbandingan kerja mesin 2 tak dan mesin 4 tak. Bagaimana perbedaan atau persamaan antara kerja mesin 2 tak dan 4 tak? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Apakah mesin 2 tak itu? Apakah mesin 4 tak itu? Apakah antara mesin 2 tak dan 4 tak itu ada perbedaan? Atau mungkin ada persamaan antara keduanya? Baik, mari kita lihat ya. Jadi pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai mesin 2 tak. Kemudian pada video sebelumnya juga kita sudah membahas mengenai mesin 4 tak. Nah, sekilas akan saya ulangi lagi penjelasan ringkas dari mesin 2 tak. Jadi mesin 2 tak ini adalah mesin yang bekerja untuk menghasilkan satu langkah usaha dalam 2 siklus piston, ya, atau dalam 2 langkah piston, yaitu langkah naik atau upstroke dan langkah turun atau downstroke. Nah, ini. Jadi pada mesin 2 tak itu terjadi satu kali pembakaran dengan 2 langkah piston. Ya. Kemudian terjadi satu kali langkah pembakaran pada setiap putaran poros engkol. Nah, kemudian pada mesin 4 tak ya atau mesin 4 langkah terjadinya satu kali proses pembakaran dalam 4 langkah piston. Nah, jadi setiap 4 langkah piston terjadi satu kali langkah pembakaran atau langkah usaha. Nah, pada mesin 4 tak ya, 4 siklus itu ditempuh dalam 2 putaran poros engkol. Ya, jadi setiap 2 putaran poros engkol hanya terjadi satu kali langkah pembakaran atau satu kali langkah usaha. Sedangkan tadi pada mesin 2 tak setiap putaran poros engkol terjadi satu kali langkah usaha. Nah, jadi ini kira-kira definisi singkat mengenai mesin 2 tak dan mesin 4 tak. Kemudian apa yang kita bisa ambil simpulkan dari mesin 2 tak tersebut ya. Jadi secara sederhana mesin 2 tak ini adalah mesin yang menghasilkan satu kali langkah usaha dengan 2 langkah piston dalam satu putaran poros engkol. Kemudian untuk mesin 4 langkah ini adalah mesin yang menghasilkan satu kali langkah usaha dalam 4 langkah piston yang terpisah. Ya. Jadi dalam 2 putaran poros engkol terjadi satu kali langkah usaha. Nah, ini kira-kira penjelasan ringkas dari mesin 2 tak dan mesin 4 tak. Beberapa perbandingan umum antara mesin 2 tak dan mesin 4 tak adalah: yang pertama, mesin 2 tak lebih ringan dibanding dengan mesin 4 tak karena konstruksi mesin 2 tak lebih sederhana dibanding dengan mesin 4 tak untuk kapasitas mesin yang sama. Kemudian mesin 2 tak lebih membutuhkan oli yang banyak ya. Jadi mesin 2 tak ini membutuhkan oli lebih banyak dibanding dengan mesin 4 tak. Karena sebagian dari oli pada mesin 2 tak itu ikut terbakar. Kemudian efisiensi termal pada mesin 2 tak itu lebih rendah dibanding dengan efisiensi termal pada mesin 4 tak. Namun efisiensi mekanik pada mesin 2 tak ini lebih tinggi dibanding dengan efisiensi mekanik pada mesin 4 tak karena komponen-komponen pada mesin 2 tak ini lebih sederhana ya. Kemudian pada mesin 2 tak
untuk menghasilkan satu langkah usaha hanya diperlukan 1 kali putaran poros engkol. Sedangkan pada mesin 4 tak untuk menghasilkan 1 kali langkah usaha diperlukan 2 kali putaran poros engkol. Kemudian pada mesin 2 tak terdapat saluran inlet pot ya atau intake pot dan exhaust pot. Sedangkan pada mesin 4 tak terdapat katup masuk dan katup buang. Secara umum, mesin 2 tak torsinya lebih tinggi dibanding dengan mesin 4 tak. Hal ini karena dalam satu putaran poros engkol pada mesin 2 tak itu menghasilkan 1 langkah usaha, sedangkan pada motor 4 tak ya atau mesin 4 tak untuk menghasilkan 1 langkah usaha diperlukan 2 kali putaran poros engkol ya. Kemudian asap yang dihasilkan pada mesin 2 tak itu lebih banyak dibanding dengan mesin 4 tak karena sebagian dari oli ikut terbakar dan oli yang terbakar ini menghasilkan asap berwarna putih ya. Kemudian perbandingan daya terhadap berat mesinnya, mesin 2 tak lebih tinggi dibanding dengan mesin 4 tak dengan kapasitas mesin yang sama. Kemudian campuran udara dan bahan bakar pada mesin 2 tak sebelum masuk ke silinder maka ditampung dulu di ruang engkol. Sedangkan pada mesin 4 tak campuran udara dan bahan bakar langsung masuk ke dalam silinder. Selanjutnya adalah pada mesin 2 tak terdapat langkah pembilasan. Sedangkan pada mesin 4 tak tidak terdapat pembilasan. Sebelum penjelasan lebih lanjut, kita coba akan jelaskan mengenai langkah piston. Apa yang dimaksud dengan langkah piston pada mesin pembakaran dalam? Ya, baik pada mesin bensin, ya, mesin diesel maupun pada mesin 2 langkah atau 2 tak. Ya. Jadi langkah piston ini adalah gerakan piston dari titik mati atas ke titik mati bawah, ya, atau dari titik mati bawah ke titik mati atas. Ini yang kita sebut dengan langkah piston. Ya, jadi kalau kita lihat di sini ada stroke, ya. Jadi jarak antara titik mati atas dan titik mati bawah yang merupakan jarak yang ditempuh oleh piston pada saat dia bekerja naik dan turun. Nah, sekarang kita jelaskan mengenai cara kerja mesin 2 tak dan mesin 4 tak. Ya. Apa saja yang ada pada mesin 2 tak itu, langkah apa saja yang terjadi, tadi sebelumnya sudah kita singgung ya. Jadi pada mesin 2 tak ini ada 2 langkah piston ya. Yang pertama adalah langkah upstroke atau piston bergerak dari bawah ke atas. Yang kedua langkah downstroke, piston bergerak dari atas ke bawah. Nah, pada saat piston bergerak dari atas ke bawah, di sini terlihat langkah pembakaran ya. Tetapi di sisi yang lain, di bawah piston, terjadi langkah kompresi campuran udara dan bahan bakar di ruang engkol. Nah, ya, itu pada saat langkah turun. Pada saat langkah naik, terjadi kompresi di atas piston, dan di bawah terjadi pemasukan udara dan bahan bakar pada ruang engkol. Ya. Nah, pada mesin 4 langkah, bisa kita perhatikan, ya, ada 4 langkah yang terjadi. Ya. Yang pertama adalah langkah isap. Piston bergerak dari titik mati atas ke bawah, 1 langkah penuh, dilanjutkan dengan langkah kompresi, 1 langkah penuh juga, kemudian langkah usaha, langkah penuh juga, dan diakhiri dengan langkah buang. Ya. Jadi setiap langkah pada mesin 4 tak dapat dilakukan secara penuh, mulai dari titik mati atas ke titik mati bawah, atau dari titik mati bawah ke titik mati atas. Kalau tadi kita perhatikan pada mesin 2 tak,
ya. Sekali piston bergerak naik, terjadi langkah kompresi di atas, langkah isap di bawah. Ada dua kejadian, ya, yang bisa kita perhatikan. Kemudian pada saat piston turun, ya, ada langkah usaha dan ada langkah penekanan pada campuran udara bahan bakar di ruang engkol, ya. Sedangkan pada mesin 4 langkah, siklus itu terjadi penuh. Setiap siklus berdiri sendiri. Sekarang mari kita jelaskan secara bertahap, side by side, ya, berdampingan antara mesin 2 tak dengan mesin 4 tak. Kita perhatikan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kedua mesin ini, ya. Saya akan jelaskan di sini piston berada di titik mati atas, ya, pada posisi atas. Kemudian nanti kita jelaskan bergerak turun dan seterusnya. Jadi kita mulai dari piston posisi di atas kemudian bergerak turun. Kita amati dulu yang mesin 4 langkah, ya. Jadi pada saat piston bergerak turun, ya, katup masuk terbuka, maka volume silinder akan membesar, menyebabkan tekanan di dalam silinder turun. Oleh karena itu maka campuran udara dan bahan bakar akan terisap masuk melalui intake manifold dan masuk ke dalam silinder. Kemudian pada mesin 2 tak, ya, gerakan piston dari atas ke bawah disebabkan oleh terjadinya pembakaran pada ruang bakar. Ya, jadi kita bahas dulu di sini pada posisi pembakaran. Ya, tekanan di ruang bakar ini tinggi menyebabkan piston bergerak ke bawah. Nah, sekarang kita perhatikan pada saat piston bergerak ke bawah, maka ruang engkol akan mengecil volumenya, ya, sehingga tekanannya akan naik, ya. Reed valve ini akan tertutup. Kemudian piston terus bergerak turun, ya, volume silinder pada mesin 4 tak ini akan membesar, ya, sehingga terjadi kevakuman, ya. Campuran udara dan bahan bakar akan terus terisap masuk ke dalam silinder. Sedangkan pada mesin 2 tak, gerakan turun piston ini menyebabkan ruang bakar ini membesar juga volumenya, sehingga tekanannya mulai menurun. Sementara di bawah piston terjadi penekanan campuran udara dan bahan bakar di ruang engkol, ya. Jadi di sini tekanannya naik akibat gerakan piston turun ke bawah yang menyebabkan volumenya mengecil, ya. Reed valve masih dalam kondisi tertutup. Kemudian piston terus bergerak ke bawah. Pada mesin 4 tak, gerakan piston yang makin ke bawah tetap menyebabkan tekanan di dalam silinder ini rendah, sehingga campuran udara dan bahan bakar tetap mengalir masuk ke dalam silinder. Sekarang kita lihat pada mesin 2 tak, ya. Gerakan piston yang semakin turun ke bawah, pada saat tertentu piston akan melewati exhaust port, sehingga exhaust port ini terbuka. Gas pembakaran yang ada di dalam ruang bakar ini akan keluar melalui exhaust port, sehingga tekanannya akan semakin turun. Sementara itu gerakan piston ke bawah juga menyebabkan volume ruang engkol semakin kecil, sehingga tekanan di bawah ini akan semakin naik. Nah, pada saat yang bersamaan juga transfer port atau lubang pemasukan pada dinding silinder mesin 2 tak ini terbuka. Karena tekanan di ruang engkol tadi cukup tinggi, maka campuran udara dan bahan bakar di ruang engkol ini akan mengalir melalui transfer port masuk ke dalam silinder. Pada saat yang bersamaan, gas baru ini akan membantu mendorong gas sisa pembakaran
agar keluar melalui exhaust port. Piston terus bergerak ke bawah sehingga ada posisi piston berada di titik mati bawah. Nah, pada mesin 2 tak, saat piston berada di titik mati bawah, ya, berarti piston ini mulai akan bergerak ke atas. Nah, pada saat posisi di titik mati bawah ini, campuran udara dan bahan bakar yang ada di ruang engkol itu akan masuk ke dalam ruang pembakaran, ya, atau ke dalam silinder, dan menggantikan gas sisa pembakaran, sehingga seluruh gas sisa pembakaran ini akan terbuang melalui exhaust port. Ya, jadi pergantian gas sisa pembakaran oleh gas baru ini kita sebut dengan langkah pembilasan. Sehingga di ruang silinder ini akan berisi gas baru, yaitu campuran udara dan bahan bakar. Sementara pada mesin 4 tak, saat piston berada di TMB, titik mati bawah, maka katup masuk tertutup, sehingga berakhirlah langkah isap. Ya, nah, piston mulai bergerak ke atas dan dimulailah langkah kompresi. Piston terus bergerak ke atas. Volume silinder pada mesin 4 tak ini akan semakin kecil. Ya, karena volumenya mengecil, maka tekanannya akan naik. Campuran udara dan bahan bakar yang ada di dalam silinder ini akan dikompresi sehingga tekanan dan temperaturnya akan naik. Pada mesin 2 tak, pada saat piston bergerak naik ke atas, pada saat tertentu piston sudah melewati transfer port dan sudah melewati juga exhaust port, maka kedua saluran ini tertutup oleh piston. Nah, gas baru yang tadi masuk melalui transfer port terjebak di dalam silinder ini. Pada saat piston bergerak ke atas, maka campuran udara dan bahan bakar di dalam silinder ini ditekan atau dikompresi. Peristiwanya sama. Pada saat campuran udara dan bahan bakar ini dikompresi, maka tekanan dan temperaturnya naik. Sementara itu, pada saat piston bergerak ke atas juga, ruang di bawah piston atau di ruang engkol ini volumenya membesar, sehingga tekanannya turun, ya, atau terjadi kevakuman di ruang engkol. Kevakuman ini menyebabkan reed valve terbuka dan campuran udara dan bahan bakar dari karburator atau dari sistem injeksi akan terisap masuk ke dalam ruang engkol. Kemudian piston terus naik ke atas. Volume ruang engkol semakin membesar pada saat piston terus bergerak ke atas, sehingga tekanan di sini juga akan rendah. Oleh karena itu, maka campuran udara bahan bakar akan tetap mengalir selama piston bergerak ke atas. Sementara di bagian atas piston, ya, beberapa derajat sebelum titik mati atas, di akhir langkah kompresi, busi memercikkan bunga api. Maka dimulailah pembakaran campuran udara dan bahan bakar yang ada di ruang bakar. Sekarang kita perhatikan yang mesin 4 tak. Pada saat piston terus bergerak ke atas menjelang akhir langkah kompresi, maka busi juga memercikkan api, sehingga dimulailah langkah pembakaran pada mesin 4 tak ini. Jadi peristiwanya yang di atas piston antara mesin 2 tak dan mesin 4 tak ini sama, ya. Jadi busi memercik, ya, busi memercik untuk memulai proses pembakaran di dalam silinder. Kemudian poros engkol terus berputar, ya, pembakaran terjadi di atas piston, ya, baik pada mesin 2 tak maupun pada mesin 4 tak. Pembakaran yang terjadi di atas piston
di dalam ruang bakar ini menyebabkan tekanan dan temperatur di ruang bakar naik, ya. Jadi ledakan yang terjadi di ruang bakar pada mesin 2 tak maupun mesin 4 tak menyebabkan tekanan dan temperaturnya naik. Sehingga tekanan tersebut akan menyebabkan piston terdorong ke bawah. Nah, gerakan piston ke bawah pada mesin 2 tak ini menyebabkan volume ruang engkol mengecil lagi, ya. Sehingga tekanan di sini naik. Katup reed valve, ya, ini tertutup. Sehingga campuran udara dan bahan bakar yang ada di ruang engkol ini ditekan oleh piston yang bergerak ke bawah. Sementara pada mesin 4 tak, tekanan yang terjadi pada proses pembakaran ini menyebabkan piston juga bergerak ke bawah. Gaya yang diterima oleh piston diteruskan oleh connecting rod, ya, atau batang piston ke poros engkol. Sehingga gerakan linier piston ini, ya, diubah menjadi putaran oleh poros engkol bekerja sama dengan connecting rod, ya. Hal yang sama juga terjadi pada mesin 2 tak, ya. Kemudian piston terus bergerak turun. Nah, pada mesin 2 tak saat piston terus bergerak turun, pada saat tertentu exhaust pot itu terbuka lagi. Sehingga gas pembakaran ini akan keluar melalui exhaust pot. Sementara di sisi yang lainnya, transfer pot ini juga terbuka. Sehingga campuran udara dan bahan bakar yang ada di dalam ruang engkol yang memiliki tekanan yang cukup tinggi juga akan mengalir ke ruang bakar atau ke dalam silinder melalui transfer pot. Peristiwanya berulang seperti yang tadi sudah dijelaskan. Jadi gas baru ini akan masuk ke dalam silinder dan mendorong gas sisa pembakaran keluar melalui exhaust pot, ya. Sementara pada mesin 4 tak, piston terus bergerak ke bawah. Kemudian piston mencapai titik mati bawah dan katup buang mulai terbuka. Maka berakhirlah langkah usaha. Ya, jadi langkah usaha atau terjadinya pembakaran di dalam silinder tadi sudah berakhir, ya, pada saat piston sudah mencapai titik mati bawah dan katup buang terbuka. Pada saat ini piston mulai bergerak ke atas, dilanjutkan dengan langkah buang. Sekarang kita lihat pada mesin 2 tak, ya. Pada saat piston sudah mencapai titik mati bawah, exhaust pot dan transfer pot ini sama-sama terbuka, ya, sehingga campuran udara dan bahan bakar dari ruang engkol ini semuanya, ya, disalurkan ke dalam silinder. Dan pada saat yang bersamaan gas baru masuk ini mendorong sisa gas buang keluar melalui exhaust pot. Nah, jadi di sini terjadi pembilasan, ya. Sementara di mesin 4 tak ini baru akan dimulai langkah buang, ya. Nah, piston mulai bergerak lagi ke atas. Pada saat piston sudah melewati transfer pot dan exhaust pot, maka kedua saluran ini tertutup kembali. Maka dimulailah langkah kompresi di atas piston. Sementara di bawah piston dimulai juga langkah isap. Karena volume di ruang engkol ini membesar lagi, tekanannya turun, maka reed valve ini akan terbuka lagi dan campuran udara bahan bakar dari karburator atau sistem injeksi akan kembali masuk ke ruang engkol seperti yang sebelumnya dijelaskan. Sedangkan pada mesin 4 tak, gerakan piston ke atas ini menyebabkan sisa gas pembakaran di dalam silinder akan didorong keluar melalui exhaust manifold, ya, melewati katup buang, ya. Kemudian piston terus bergerak ke atas
sisa gas buang pada silinder terus didorong keluar melalui katup buang ya menuju exhaust manifold. Gerakan piston ke atas pada mesin 2 tak ini ya menyebabkan campuran udara dan bahan bakar dikompresi lagi. Ya, sementara di bagian bawah gerakan piston ke atas menyebabkan terjadinya isapan karena tekanan di ruang engkol rendah, campuran udara dan bahan bakar terus masuk ke dalam ruang engkol. Ya. Kemudian piston berlanjut ke atas, ya. Pada mesin 4 tak nanti akan dibuang semua sisa pembakaran, ya. Sedangkan pada mesin 2 tak ini kompresi masih dilanjutkan. Nah, setelah piston mencapai titik mati atas atau di akhir langkah kompresi, maka pada mesin 2 tak ini terjadi percikan api pada busi lagi, ya, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ya. Nah, sementara pada mesin 4 tak, ya, di akhir langkah buang saat piston sudah mencapai titik mati atas, katup buang tertutup. Sedangkan katup masuk ini mulai terbuka lagi. Dan proses ini berlanjut ya ke langkah isap. Ya, kemudian nanti ke langkah kompresi, usaha dan buang seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dan pada mesin 2 tak ini juga ya terjadinya pembakaran di ruang bakar nanti menyebabkan piston bergerak turun ke bawah lagi. Ya, kemudian poros engkol berputar dan seterusnya seperti yang sudah dijelaskan juga sebelumnya. Jadi siklus ini terus berulang. Nah, dari penjelasan tadi bisa kita lihat bahwa sudah terjadi 2 kali busi memercik pada mesin 2 tak ini. Ya, sementara tadi yang kita bahas baru terjadi 1 kali busi memercik pada mesin 4 tak. Nah, jadi apa yang disampaikan di awal tadi bahwa mesin 2 tak ini ya, setiap 1 putaran poros engkol terjadi 1 kali proses pembakaran. Nah, tadi yang sudah kita jelaskan ini ya, pada mesin 4 tak ada langkah isap, kompresi, usaha buang, ada 4 langkah piston. Itu terjadi pada 2 kali putaran poros engkol, ya, 1 kali busi memercik. Sedangkan tadi yang kita jelaskan, ya, sudah 2 kali busi memercik, ya, pada 2 kali putaran poros engkol. Artinya setiap putaran poros engkol menghasilkan 1 langkah pembakaran atau 1 langkah usaha. Ini pada mesin 2 tak. Nah, sedangkan mesin 4 tak dalam 2 kali putaran poros engkol terjadi 1 kali langkah usaha. Berdasarkan penjelasan tadi ya, bagaimana mesin 2 tak ini bekerja dan mesin 4 tak ini bekerja, apa yang bisa kita simpulkan ya? Ada beberapa yang kita bisa simpulkan berdasarkan dari penjelasan tadi. Yang pertama adalah bahwa mesin 2 tak ini ya, pembakarannya terjadi setiap 1 putaran poros engkol. Sedangkan pada mesin 4 tak 2 kali putaran poros engkol terjadi 1 kali langkah usaha ya. Kemudian simpulan yang kedua adalah pada mesin 2 langkah campuran udara dan bahan bakar sebelum masuk ke dalam silinder itu akan ditampung dulu di dalam ruang engkol. Ya, sedangkan pada mesin 4 tak campuran udara dan bahan bakar langsung diisap dan masuk ke dalam silinder. Kemudian simpulan yang ketiga, pada motor 2 tak ruang engkol ini berfungsi sebagai ruang isap campuran udara dan bahan bakar dari karburator atau dari sistem injeksi ya, dan sebagai penampung sementara campuran udara dan bahan bakar sebelum dimasukkan ke dalam
silinder. Sedangkan pada mesin 4 tak, ruang engkol itu tidak berfungsi atau tidak berkaitan dengan kerja pada mesin 4 langkah ini, ya. Jadi tidak secara langsung berefek pada langkah isap, kompresi, usaha maupun buang. Kemudian pada mesin 2 tak, ya, piston ini berfungsi juga sebagai katup untuk membuka saluran buang exhaust port, ya, membuka transfer port, ya, membuka intake port. Kemudian berfungsi juga untuk menutup saluran-saluran yang ada pada dinding silinder. Jadi saluran-saluran yang ada pada dinding silinder ini dibuka dan ditutup oleh piston. Sedangkan pada mesin 4 tak, piston tidak berfungsi sebagai katup karena secara terpisah sudah ada katup masuk dan katup buang yang dia akan bekerja sesuai dengan siklusnya masing-masing, ya. Kemudian simpulan kelima, pada mesin 2 tak, langkah kompresi dimulai sejak saluran transfer port dan exhaust port tertutup oleh piston, ya. Sedangkan pada mesin 4 tak, ya, langkah kompresi dimulai pada saat katup masuk sudah tertutup di akhir langkah isap, ya. Kemudian simpulannya keenam, pada mesin 2 tak, langkah usaha berakhir pada saat exhaust port terbuka. Sedangkan pada mesin 4 tak, langkah kompresi dimulai pada saat katup masuk tertutup dan piston bergerak ke atas. Kemudian simpulan yang ketujuh, pada mesin 2 tak, langkah buang terjadi bersamaan dengan langkah pemasukan campuran udara dan bahan bakar dari ruang engkol. Nah, jadi pemasukan dan pembuangan terjadi secara bersamaan, ya. Jadi terjadinya pemasukan dan pembuangan ini kita sebut dengan pembilasan. Sedangkan pada mesin 4 tak, ya, langkah buang terjadi pada saat katup buang terbuka dan piston bergerak naik ke atas. Jadi tidak bercampur antara langkah buang dan langkah pemasukan. Jadi ini beberapa yang dapat kita simpulkan dari penjelasan tentang perbedaan atau perbandingan kerja mesin 2 tak dan mesin 4 tak, ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Demikianlah pembahasan kita mengenai perbandingan kerja mesin 2 tak dan mesin 4 tak. Sampai berjumpa pada video selanjutnya yang tentu saja akan semakin menarik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.